Di penghujung abad ke-19, dunia seakan membuka mata untuk menyambut cahaya baru. Tak terhitung banyaknya jiwa yang lahir di awal abad ke-20, anak-anak yang dibesarkan dalam semangat perubahan. Mereka tumbuh di tengah gejolak gelora kemajuan, di mana teknologi melaju dengan pesat dan budaya-budaya baru menjanjikan harapan-harapan segar. Begitu banyak mimpi yang melambung tinggi, setinggi langit, dengan angan-angan akan dunia yang lebih cerah, lebih baik, lebih penuh makna. Di setiap sudut dunia, dari kota-kota megah hingga desa-desa yang tenang, ada satu rasa yang mempersatukan, harapan. Harapan itu mengalir deras di darah mereka yang hidup di masa itu, seperti sungai yang menyusuri lembah kehidupan, penuh keyakinan bahwa masa depan adalah ladang yang subur, siap untuk ditanami impian. Dengan terbitnya abad ke-20, banyak yang merasakan getaran perubahan yang menggairahkan. Mimpi tentang dunia yang lebih maju dan manusia yang lebih bermartabat tampak begitu dekat, begitu terjangkau. Mereka menganggap diri mereka berdiri di ambang keemasan, seolah-olah sejarah yang gelap sudah berlalu, dan sekarang adalah waktunya untuk meraih bintang-bintang. Namun, dalam kegembiraan mereka, di balik gemerlap teknologi dan harapan, tak terhitung penderitaan yang tersembunyi. Meskipun dunia terlihat sedang memasuki era keemasan, mereka yang lahir di zaman itu tak bisa menghindari kenyataan yang akan datang, yang akan segera mengguncang dunia mereka. Tapi itu belum terungkap, belum ada yang tahu. Mereka berjalan dengan penuh semangat, yakin bahwa zaman kegelapan telah berlalu, dan dunia yang lebih baik sedang menanti di ujung jalan. Seperti bintang yang bersinar terang di langit malam yang kelam, mereka melangkah penuh optimisme, percaya bahwa peradaban ini akan menemukan kedamaian yang seharusnya. Mereka melihat masa depan dengan penuh semangat, penuh keyakinan, dengan impian tentang dunia yang lebih indah, dunia yang terbebas dari bayang-bayang kelam yang pernah mengintai. Mereka adalah saksi awal dari sebuah perjalanan yang tak akan pernah sama lagi, sebuah perjalanan yang penuh harapan, penuh janji akan dunia yang lebih baik. Namun, seperti angin yang datang begitu cepat dan pergi tanpa tanda, harapan mereka akan diuji, dan dunia yang mereka harapkan tak akan selalu memberikan apa yang dijanjikan. Pada musim panas yang terik di tahun 1914, dunia yang penuh harapan itu mulai meredup, tenggelam dalam ombak gelombang besar yang datang menghantam tanpa peringatan. Perang Dunia I dengan segala keganasannya muncul sebagai titik balik besar, mengguncang peradaban yang telah terbina selama berabad-abad. Dari bulan Juli hingga November, ledakan bom, deru senapan, dan jeritan perang memenuhi udara, merusak kedamaian yang hanya sekejap muncul. Di balik kata-kata indah dan janji-janji masa depan, terbentanglah kegelapan yang lebih dalam dan lebih kejam dari yang pernah dibayangkan. Dunia yang dulu penuh dengan janji kemajuan dan kedamaian kini dipenuhi dengan kehancuran dan kehampaan. Mereka yang dulu memandang masa depan dengan semangat optimis kini terpaksa mengubur harapan mereka di dalam puing-puing perang. Dari Paris hingga Berlin, dari London hingga Sarajevo, keluarga-keluarga terpisah, sahabat-sahabat jatuh dalam pertempuran, dan tanah yang dulu subur kini menjadi kuburan massal bagi mereka yang tak pernah pulang. Keluarga yang kehilangan ayah, anak-anak yang kehilangan ibu, teman-teman yang terpisah oleh ledakan kematian. Semua berjuang untuk mencari makna di tengah kehancuran yang tak terelakkan. Pada tahun 1914, perang itu datang seperti badai yang merusak, membalikkan hidup banyak orang, dan meninggalkan jejak trauma yang tak akan pernah hilang. Tak hanya nyawa yang melayang,
namun juga jiwa yang terkoyak oleh ketidakpastian yang terus menggantung. Dunia berubah, tak lagi dipenuhi dengan harapan seperti sebelumnya, tetapi dengan luka yang semakin dalam. Mereka yang bertahan, yang hidup setelah perang itu, membawa beban berat yang tak terucapkan. Trauma sosial yang dihadirkan Perang Dunia I tak hanya mempengaruhi mereka yang langsung terlibat, tetapi menyusup ke dalam setiap lapisan masyarakat, merembes ke dalam darah dan pikiran mereka yang tinggal. Perang itu, dengan segala kengerian dan kebrutalannya, mengubah cara pandang manusia terhadap dunia. Sebuah dunia yang semula diyakini dapat mencapai kedamaian, kini mulai meragukan kemampuannya untuk itu. Tidak ada lagi janji kemajuan tanpa harga yang harus dibayar. Tidak ada lagi harapan bahwa peradaban ini akan berjalan mulus menuju masa depan yang gemilang. Di sepanjang lorong-lorong kehidupan, orang mulai merasakan kesepian yang menyakitkan. Sebuah kesepian yang lahir dari ketidakmampuan untuk memahami bagaimana peradaban yang begitu besar bisa jatuh begitu rendah. Kepercayaan terhadap kedamaian mulai runtuh, dan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban mengisi pikiran mereka yang selamat. Perang Dunia I bukan hanya mengukir sejarah, ia menanamkan benih-benih keraguan yang akan tumbuh subur dalam hati banyak orang di seluruh dunia. Ia adalah akhir dari sebuah era penuh harapan dan awal dari dunia yang lebih gelap, di mana banyak orang harus belajar untuk hidup dengan luka-luka yang tak terlihat dan dengan ketakutan akan dunia yang tak lagi bisa mereka kenali. Keheningan yang menggantikan perang membawa satu pertanyaan yang terus menggema. Akankah peradaban manusia pernah benar-benar mencapai kedamaian sejati? Atau akankah selalu ada perang di balik setiap kedamaian yang rapuh? Pada tahun 1929, sebuah badai tak terlihat menggelora di atas dunia yang tengah berdiri di ambang harapan. Krisis ekonomi yang begitu besar dan mengerikan, yang kemudian dikenal sebagai resesi besar, mengguncang bumi dengan kekuatan yang tak dapat dibayangkan sebelumnya. Di bulan Oktober yang suram, pasar saham Amerika jatuh dalam keheningan yang mengerikan, dan dalam sekejap, dunia yang sebelumnya penuh dengan janji kemakmuran itu mulai runtuh, terbelah oleh gelombang krisis yang tak terelakkan. Seperti sungai yang mengering, harapan yang mengalir di sepanjangnya kering dan lenyap. Jutaan orang yang hidup dengan keyakinan akan masa depan yang cerah, kini menghadapi kenyataan yang begitu keras dan menghancurkan. Rumah yang dulu nyaman kini menjadi kenangan yang membekas. Pekerjaan yang dulu membawa kepastian kini menguap dalam asap ketidakpastian. Pada tahun 1929, di setiap sudut kota, di setiap jalan yang dulu ramai dengan keriangan, kini hanya ada keheningan yang menyakitkan. Orang-orang yang sebelumnya memandang ke depan dengan keyakinan, kini menunduk, bingung dan cemas, tidak tahu harus kemana lagi. Beban sosial yang mengikutinya begitu berat, menggetarkan jiwa-jiwa yang dulu riang. Keluarga yang sebelumnya bisa menikmati hidup kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan, bertahan hidup dengan hanya sedikit harapan yang tersisa. Ketidakpastian merasuk dalam setiap napas, merayap ke dalam setiap pikiran. Mereka yang hidup dalam kegelapan krisis ini bertanya-tanya, apakah dunia yang mereka kenal, dengan segala harapan dan impian mereka, akan kembali seperti semula. Di jalanan yang dulunya penuh warna, kini ada orang-orang yang berjalan tanpa tujuan, menatap kosong ke langit yang tampak semakin kelabu. Mereka yang terperangkap
dalam pusaran kehancuran ini berjuang. Berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang kini begitu asing dan keras. Di ladang yang dulu subur, tanah kini menjadi keras dan tandus, menyisakan hanya pekerjaan kasar dan upah yang tak cukup untuk bertahan hidup. Dunia yang sebelumnya penuh dengan kemakmuran, kini berubah menjadi arena pertempuran hidup, di mana banyak orang tanpa ampun harus mencari cara untuk bertahan. Setiap langkah terasa lebih berat, setiap keputusan lebih sulit, dan setiap harapan terasa semakin jauh dari jangkauan. Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ini, orang-orang yang hidup di masa itu belajar sebuah pelajaran pahit. Kesejahteraan bukanlah sesuatu yang bisa dipastikan, dan dunia ini penuh dengan kekejaman yang tak terlihat. Setiap orang yang dulu merasa aman dalam kestabilan, kini merasakan betapa rapuhnya dunia ini. Namun, meski gelombang krisis melanda, ada mereka yang terus berjuang, berusaha mengangkat diri dari kegelapan yang melingkupi mereka, meski tangan mereka sudah penuh dengan luka. Resesi besar tahun 1929 bukan hanya sebuah kehancuran ekonomi, tetapi sebuah luka yang menggoreskan jejaknya dalam sejarah, mengingatkan kita akan betapa rapuhnya kemakmuran yang kita kenal dan betapa kuatnya ketahanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Dunia yang seolah membisu di tengah kehancuran mengajarkan kita tentang kehidupan yang harus dijalani meski dalam kegelapan. Pada tahun 1918, setelah dunia mengerang dan meronta di bawah bayang-bayang Perang Dunia I, takdir tak memberi jeda. Sebuah musuh baru, tak terlihat namun mematikan, menyusup diam-diam ke dalam kehidupan yang sudah terpuruk. Flu Spanyol, virus yang tidak mengenal batas, datang tanpa peringatan, melanda dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menjelajah dari satu jiwa ke jiwa lain. Seperti bayangan yang mengintai dalam kegelapan, ia menyebar dengan senyap, merenggut kehidupan tanpa memberi kesempatan. Pandemi ini menginfeksi hampir sepertiga populasi dunia, tak peduli status, kekayaan, atau bangsa. Dalam setiap hirupan udara, tersembunyi potensi kematian, dan setiap nafas menjadi beban berat yang menggantung. Tak ada yang tahu kapan atau dari mana ia akan datang. Tanpa peringatan, tanpa wajah, tanpa ampun, flu Spanyol menyebar, membawa ketakutan yang lebih dalam dari perang itu sendiri. Ketidakpastian yang ditinggalkan oleh Perang Dunia I kini bertambah parah. Pada masa itu, masyarakat yang sudah lelah oleh derita perang dan resesi, kini harus berhadapan dengan musuh yang tak kasat mata, sebuah virus yang melayang di udara, bergerak dalam diam, mengintai dalam kegelapan. Hari-hari yang sudah penuh dengan kecemasan, kini dipenuhi dengan lebih banyak ketakutan. Keluarga yang sudah kehilangan segalanya kini harus menghadapi kehilangan yang lebih jauh, lebih mendalam. Tidak hanya anggota keluarga yang terinfeksi, tetapi ketakutan itu sendiri telah menyentuh semua. Tak ada yang benar-benar aman. Seperti langkah-langkah yang perlahan memudar, kenangan akan dunia yang lebih cerah, yang masih terbayang dalam ingatan mereka, kini mulai pudar dan terlupakan. Mereka yang terinfeksi tampak semakin rapuh, dan mereka yang sehat merasakan beban ketakutan yang semakin berat. Virus ini yang tak terlihat namun mematikan, memperburuk segala bentuk penderitaan, menambah kedalaman kekosongan yang telah dirasakan sejak lama. Para penyintas perang yang dulu berjuang di medan perang, kini berjuang dalam diam. Di jalan-jalan yang dulu ramai dengan gelak tawa dan percakapan, kini hanya ada keheningan yang penuh ketegangan. Pintu-pintu tertutup rapat, jendela-jendela ditutupi, dan manusia menjauh satu sama lain, seolah takut untuk berbagi udara. Mereka yang terkena penyakit itu tampak seperti bayangan dari diri mereka yang dulu. Kehidupan mereka dan harapan mereka lenyap bersama virus yang tak terhitung jumlahnya itu. Wajah yang tampak sehat
kini menyembunyikan ketakutan. Flu Spanyol bukan hanya sebuah pandemi medis, tetapi sebuah perjalanan emosional yang mengguncang fondasi dunia yang sudah rapuh. Ketakutan ini tak tampak, namun sangat nyata, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam setiap kesedihan, dalam setiap tarikan napas, ada bayangan kematian yang menghantui, menghancurkan sisa-sisa harapan yang tersisa. Waktu seakan berhenti, dunia seolah terhenti di tempat yang gelap, diselimuti oleh ketidakpastian yang tak ada akhirnya. Kini, setelah sekian lama, kenangan tentang pandemi flu Spanyol tetap hidup dalam jejak sejarah. Sebuah peringatan tentang betapa rapuhnya manusia di hadapan kekuatan yang lebih besar dan tak terduga. Sebuah pengingat bahwa meskipun dunia penuh dengan harapan, ketidakpastian selalu mengintai, siap untuk melanda di saat yang paling tidak terduga. Namun, di balik setiap penderitaan yang telah dialami, ada kekuatan yang lahir dari ketahanan manusia. Dan meskipun gelombang ketakutan melanda, harapan tetap tumbuh, meski tersembunyi di antara kehancuran yang mendalam. Tahun 1939, dunia kembali terbelah oleh api yang sama, terbakar oleh cecaran kekerasan yang sama. Hanya 2 dekade setelah kehancuran yang membawa kesedihan tanpa akhir, Perang Dunia II mengangkat sayapnya yang gelap, membawa angin ketakutan yang lebih tajam, lebih menusuk, lebih meluluh lantakkan. Kecemasan yang tak pernah benar-benar padam sejak Perang Dunia I kini terwujud dalam bentuk yang lebih mengerikan. Begitu cepat, begitu teramat cepat, dunia kembali tenggelam dalam kegelapan, merasakan jerit nyaring dari kehancuran yang datang tanpa ampun. Di tengah riuhnya dentuman bom dan pekikan pertempuran, dunia tak hanya dihancurkan oleh ledakan, tetapi juga oleh keserakahan yang memanfaatkan penderitaan. Holocaust, sebuah kata yang kini menjadi simbol dari kemanusiaan yang terbungkam, menghancurkan ribuan kehidupan dalam kesunyian yang mengerikan. Di balik tirai gelap yang dilukiskan oleh para penindas, jutaan nyawa dihancurkan dalam pekatnya kegelapan. Tanggal 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia, menandai dimulainya petaka yang tak terkatakan. Begitu banyak yang tak pernah sempat menangis, begitu banyak yang tak pernah sempat berteriak, hancur bersama tanah tempat mereka pernah berdiri. Kebebasan menjadi kemewahan yang terlupakan saat tirani menguasai. Di balik dinding kamp-kamp konsentrasi, suara jeritan melayang di udara, bersama dengan nafas terakhir yang hilang, terhisap dalam keheningan yang tak terbayangkan. Tidak ada lagi perbatasan antara hidup dan mati, hanya ada penderitaan yang tak terbatas. Anjing-anjing perang menggonggong, sementara bayang-bayang kematian mengintai di setiap sudut. Dunia yang sempat merasakan kebahagiaan setelah Perang Dunia I kini kembali rapuh, retak dalam pecahan-pecahan yang lebih dalam dan lebih tajam. Namun, meskipun kegelapan begitu padat, meskipun dunia semakin runtuh di bawah beban kebencian, masih ada manusia yang bertahan. Mereka yang hidup dalam kepiluan tak terbayangkan, yang menyaksikan dunia mereka hancur dalam waktu yang begitu singkat, namun tetap memilih untuk bertahan. Mereka yang berjalan dalam bayang-bayang kematian, yang menyaksikan tanah tempat mereka berpijak dirampas oleh perang dan kehancuran, tetap berusaha menjaga harapan. Harapan yang seolah memudar, namun tak pernah benar-benar hilang. Begitulah hidup berjalan, tak terhindarkan dari kehancuran, namun tetap penuh dengan keberanian. Keberanian untuk terus melangkah meskipun langit terlihat semakin gelap. Bumi bergetar, manusia berdoa, berharap agar kegelapan yang melanda dunia ini tidak akan menjadi kenyataan abadi. Namun, untuk generasi ini, perang bukanlah sebuah kenangan yang jauh, bukan sesuatu yang hanya terdengar dalam cerita. Perang Dunia II bukan hanya menghancurkan kota dan desa, tetapi juga menghancurkan jiwa, menyisakan luka yang mendalam, yang tak akan pernah benar-benar sembuh.
Begitu banyak kehidupan yang hilang, begitu banyak harapan yang terhapus, dan di atas semua itu, dunia kembali terperosok dalam keputusasaan yang tak berkesudahan. Pada akhirnya, meskipun kemenangan diraih, dan meskipun perang usai, luka yang ditinggalkan tak pernah hilang begitu saja. Dunia ini, yang pernah dipenuhi dengan impian dan harapan, kini kembali dihantui oleh bayang-bayang perang yang tak pernah benar-benar pergi. Namun, dalam kekelaman yang mendalam ini, ada cahaya. Cahaya dari mereka yang berjuang, yang tak pernah menyerah, yang terus berjalan meskipun dunia mereka telah hancur. Dunia ini, meskipun hancur, tetap menyisakan satu hal: keberanian manusia untuk bertahan, untuk tetap hidup, bahkan dalam kegelapan yang paling pekat. Di tengah reruntuhan yang terhampar, teraba sebuah kekuatan yang tak tampak, tersembunyi dalam debu-debu dunia yang hancur. Begitu banyak yang telah lenyap, nyawa, impian, dan bahkan harapan. Namun, ada sesuatu yang lebih dari itu. Semangat manusia yang tak pernah benar-benar padam, meskipun dunia terus membakar diri. Dunia telah dihancurkan, tetapi ketahanan jiwa tidak pernah bisa dimusnahkan oleh api apapun. Dalam keheningan yang mencekam, mereka yang lahir di awal abad ke-20, yang telah menyaksikan perpecahan dunia, tetap berdiri. Mereka tidak menyerah. Mereka yang telah dilanda perang, yang telah disiksa oleh resesi, yang telah didera oleh pandemi, menunjukkan kepada kita bahwa ketahanan bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang harus dibangun dari dalam diri yang tersembunyi, seperti biji yang tumbuh di tanah yang tandus. Tak terhitung banyaknya wajah yang terukir dalam kesedihan, namun di baliknya terdapat kekuatan untuk bertahan hidup. Sejak 1914 hingga 1945, dunia menyaksikan perjalanan penuh luka. Namun, dalam setiap luka itu ada pelajaran yang tak dapat diabaikan. Ketika ekonomi runtuh pada 1929, ketika api perang membakar harapan, ketika flu tanpa wajah merenggut kehidupan, ketahanan mereka diuji. Namun, mereka yang terlahir dari kehancuran ini tidak membiarkan kesulitan mengubur mereka. Mereka berjuang mengangkat reruntuhan dari dalam hati yang tak tergoyahkan. Di bawah langit yang penuh awan, mereka membangun kembali dunia mereka, satu langkah demi langkah, meski dunia semakin menantang. Pada tahun-tahun yang penuh dengan kecemasan, mereka membangun keluarga dari puing-puing, menciptakan kehidupan yang baru dari kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tahu bahwa harapan bukanlah sesuatu yang terletak di luar jangkauan, namun sesuatu yang harus ditanam dalam diri, meskipun dunia di luar penuh dengan ketidakpastian. Mereka yang datang dari kegelapan, dari kehancuran perang dan resesi, menunjukkan kepada kita bahwa harapan tidak mati. Ia hanya bersembunyi, menunggu untuk ditemukan kembali. Pada tahun-tahun yang penuh dengan kehancuran dan penderitaan, di tengah semua kegelapan itu, mereka mengajarkan kita sesuatu yang tak ternilai harganya, tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun jalan tak terhingga gelapnya. Ketika dunia runtuh, ketika kita terhimpit oleh beban yang tak terlihat, mereka mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Mereka menunjukkan bahwa ketahanan bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang terus mencari cahaya, walaupun di tengah gelapnya malam yang panjang. Mereka, generasi yang dibentuk oleh perang dan ketidakpastian, memberi kita pelajaran penting yang perlu kita ingat, yang perlu kita pelajari, dan yang harus kita warisi. Bahwa dunia ini penuh dengan kehancuran, tetapi juga penuh dengan peluang untuk bangkit. Di dalam kesulitan, mereka menemukan kekuatan untuk merangkak kembali, untuk memulai lagi. Dan dari setiap serpihan yang jatuh, mereka menciptakan dunia baru, lebih kuat, lebih berani, dan lebih penuh dengan harapan. Ketahanan, mereka ajarkan, adalah kemampuan untuk berdiri tegak walau dunia di sekitar kita runtuh. Dan pada akhirnya, di bawah awan kelabu yang semakin menebal, di luar segala kesulitan dan tantangan, kita belajar dari mereka
yang tak menyerah. Mereka yang, meskipun dunia terus-menerus menantang, tetap menemukan cara untuk terus berjalan. Karena di dalam diri kita semua ada kekuatan yang sama untuk bangkit dari abu-abu, untuk mencari cahaya di tengah kegelapan yang tak terhindarkan. Kini, di bawah langit yang lebih tenang, dunia yang jauh lebih stabil dari apa yang pernah mereka hadapi, kita berjalan dengan kaki yang lebih ringan, meskipun kita tak pernah benar-benar bebas dari jejak sejarah yang mendalam. Kita yang hidup di zaman yang lebih aman, lebih teratur, lebih penuh harapan, seharusnya tahu bahwa kita adalah pewaris dari perjuangan yang tak terlihat, dari luka-luka yang belum sembuh. Di tangan kita terhampar kemajuan yang tak terbayangkan oleh mereka yang telah melalui masa-masa kelam. Pada 2025 ini, kita memandang dunia yang berbeda. Dunia yang dibentuk oleh perjuangan panjang, yang dibayar dengan darah, air mata, dan hati yang terluka. Mereka yang lahir di awal abad ke-20, mereka yang merasakan betapa rapuhnya kehidupan ini, telah memberikan kita sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kenangan. Mereka memberikan kita landasan. Kita hidup dalam dunia yang, meskipun tak sempurna, menawarkan peluang yang jauh lebih banyak daripada yang mereka miliki. Mungkin kita lupa bahwa ketenangan yang kita rasakan sekarang adalah hasil dari badai yang mereka hadapi. Dalam renungan yang sepi, kita diingatkan untuk bersyukur, bukan hanya untuk apa yang kita miliki, tetapi juga untuk siapa kita sekarang, berkat segala tantangan yang telah membentuk kita. Di tengah kenyamanan modern ini, kita sering melupakan harga yang telah dibayar oleh mereka yang lebih dahulu berjalan di jalan yang penuh batu dan duri. Mungkin kita terlalu mudah terlena oleh kemajuan yang datang begitu cepat, oleh dunia yang terus berubah. Namun, apakah kita pernah benar-benar merenung tentang perjalanan panjang yang mengarah pada titik ini? Seperti sungai yang mengalir tanpa henti, dunia terus bergerak maju. Namun, di setiap riak kecilnya, ada kenangan tentang mereka yang telah berjuang untuk masa depan kita. Setiap langkah yang kita ambil kini adalah jejak dari langkah mereka yang telah dulu menciptakan jalan. Kita hidup dengan kenyamanan yang mereka tak pernah tahu. Namun, dalam setiap napas kita membawa warisan mereka, dan itu adalah beban sekaligus anugerah. Dengan lembut, mari kita merenung di bawah langit yang luas ini. Mari kita ingat mereka yang dulu hidup dalam dunia penuh ketidakpastian. Mari kita resapi rasa syukur yang seharusnya terpatri di dalam diri kita, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk mereka yang telah memperjuangkan apa yang kita nikmati. Karena di tengah ketidakpastian yang pernah mengguncang dunia, mereka menunjukkan kepada kita kekuatan yang tak terungkapkan, bahwa meskipun dunia terus berubah, ketahanan manusia adalah sesuatu yang tak akan pernah luntur.